Pada masa kekuasaan Raja Brawijaya, di sebuah kerajaan kuno yang membentang dari laut ke pegunungan, terdapat sebuah mitos yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Mitos itu bercerita tentang Candi Pawana, sebuah struktur batu megah yang dibangun bukan untuk dewa, melainkan sebagai wadah bagi ilmu bela diri tertinggi. Di luar dinding batu candi, kemelut politik dan ambisi kekuasaan tengah memuncak, mengancam kedamaian yang telah dijaga ratusan tahun. Ancaman terbesar datang dari Sekte Bayangan, sekelompok pendekar hitam yang menguasai ilmu Aji Guntur Sewu, sebuah teknik silat yang mencuri energi kehidupan. Pimpinan Sekte Bayangan, Ki Jagalara, memiliki ambisi untuk menaklukkan seluruh pulau, mengubah tanah yang subur menjadi kerajaan kegelapan. Kerajaan membutuhkan seorang pahlawan, seseorang yang bisa menandingi kekuatan magis Ki Jagalara dan mengembalikan keseimbangan alam. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merbabu, tinggallah Gura, seorang pemuda yatim piatu dengan semangat baja dan rasa keadilan yang murni. Gura tumbuh besar dengan hanya ditemani suara angin dan rimbunnya pohon. Namun ia selalu merasa ada panggilan dari dalam dirinya. Ia memiliki kepekaan luar biasa terhadap gerakan, mampu memprediksi arah jatuhnya daun atau lintasan seekor serangga. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar penuh, Gura bermimpi didatangi oleh seekor harimau putih yang menuntunnya melalui lorong batu. Harimau itu membawanya ke sebuah tempat yang belum pernah ia lihat. Sebuah candi tua yang diselimuti tanaman merambat tebal, tampak seperti bagian dari bukit. Bangunan itu adalah Candi Pawana, yang keberadaannya sengaja disembunyikan oleh kabut ilusi dan mantra kuno. Saat Gura terbangun, ia merasakan dorongan tak tertahankan untuk mencari candi dalam mimpinya. Sebuah takdir yang harus ia jemput. Dengan hanya berbekal sebilah golok warisan ayah dan niat hati, ia memulai perjalanan menuju jantung gunung yang diselimuti rahasia. Perjalanan itu berat dan penuh rintangan. Ia harus melewati sungai berarus deras dan jurang dalam yang menganga seperti mulut naga. Setelah berhari-hari menjelajah, ia akhirnya menemukan sebuah relief batu di balik air terjun tersembunyi. Relief itu menggambarkan 8 gerakan silat yang sangat kompleks, sebuah peta yang hanya bisa dibaca oleh mata yang tercerahkan. Mengikuti petunjuk samar itu, Gura berhasil menembus tirai ilusi dan menemukan gerbang Candi Pawana. Candi itu terlihat sederhana dari luar, tetapi di dalamnya tersembunyi halaman luas dan ruang-ruang latihan yang penuh energi. Di halaman tengah, duduk seorang pria tua dengan janggut putih panjang. Punggungnya tegak lurus seolah ia adalah akar pohon kehidupan. Pria itu adalah Eyang Bima, guru besar perguruan silat Bayu Karang, penjaga terakhir ilmu bela diri suci. "Aku sudah menunggumu, anak muda," sapa Eyang Bima. Suaranya tenang, namun memiliki resonansi yang mampu menggetarkan tulang. Eyang Bima telah memantau Gura sejak kelahirannya, tahu bahwa pemuda inilah wadah yang tepat untuk menjaga warisan Candi Pawana. Gura berlutut memohon agar ia diterima sebagai murid, bersumpah akan menggunakan ilmunya hanya untuk membela kebenaran. Eyang Bima tersenyum dan mengangguk, mengisyaratkan dimulainya sebuah perjalanan yang akan mengubah sejarah kerajaan. Latihan dimulai keesokan harinya, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan pengendalian batin dan nafas. Eyang Bima mengajarkan Gura cara menyerap energi alam semesta tenaga prana melalui titik-titik vital di tubuhnya. Berhari-hari, Gura hanya duduk diam di puncak menara candi, mencoba merasakan aliran angin, meniru kesunyian batu, dan merenungi dirinya. "Sebelum kau mengalahkan musuh di luar, kau harus mengalahkan kegelisahan di dalam dirimu," pesan Eyang Bima suatu pagi. Gura belajar jurus dasar perguruan Bayu Karang, yang dikenal sebagai jurus 7 harimau, yang setiap gerakannya meniru kekuatan hewan buas. Dalam setiap pukulan dan tendangan, Gura harus menyalurkan energi yang ia kumpulkan, mengubah gerak biasa menjadi serangan magis. Ia harus bertarung melawan bayangan dirinya sendiri, sebuah manifestasi dari ketakutan dan keraguan yang menghantuinya. Latihan terberat adalah menguasai jurus pamungkas, Naga Lintang, sebuah teknik yang membutuhkan sinkronisasi sempurna antara tubuh, jiwa dan alam. Jurus ini mampu memanggil energi bintang dan meluncurkannya dalam bentuk gelombang kejut yang dahsyat. Berkali-kali Gura gagal, energinya terpental kembali, membuatnya terbaring lemas di lantai batu candi yang dingin. Namun, setiap kegagalan hanya memicu semangatnya. Ia teringat pada wajah-wajah rakyat yang menderita di bawah ancaman Sekte Bayangan. 6 bulan berlalu, bagaikan satu tarikan napas, dan Gura kini telah menjadi pendekar yang berbeda. Tubuhnya lentur seperti bambu yang ditiup angin, namun pukulannya sekeras batu karang yang tak tergoyahkan. Energi prana mengalir bebas dalam dirinya,
membuat matanya berkilauan seperti permata saat ia mengeluarkan jurus. Suatu sore, Eyang Bima tersenyum puas. Kau sudah siap, Gura. Candi ini hanya sebuah wadah. Sekarang, saatnya kau menjadi wadah itu sendiri. Eyang Bima kemudian menceritakan sejarah Candi Pawana. Candi itu dibangun untuk menjaga Mustika Purbakala, sebuah kristal yang menstabilkan energi alam di pulau itu. Sekte bayangan yang dipimpin oleh Ki Jagalara kini tengah berburu mustika itu, karena mereka tahu tanpanya, kekuatan gelap mereka akan tak terbatas. Ki Jagalara adalah muridku yang jatuh. Gura, ia memilih jalan kegelapan, dan kini kau harus menghentikannya, kata Eyang Bima dengan nada sedih. Gura menyadari bahwa ia bukan hanya bertarung untuk kerajaan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kosmik. Ia berjanji kepada gurunya, berjanji untuk membawa Mustika Purbakala kembali ke tempatnya. Meninggalkan Candi Pawana terasa seperti meninggalkan rahim ibu. Gura kembali ke dunia yang gegap gempita dengan konflik dan bahaya. Kabar buruk menyambutnya. Ki Jagalara telah berhasil menguasai beberapa wilayah perbatasan, memaksa penduduk menjadi budak atau pendekar bayangan. Gura bergerak cepat, menyamar sebagai seorang pedagang, mengamati setiap gerakan sekte bayangan dari balik bayangan. Ia menyaksikan kekejaman mereka, melihat bagaimana Ki Jagalara menggunakan Aji Guntur Sewu untuk menyiksa para petani yang tidak mau tunduk. Di sebuah desa yang terbakar, Gura bertemu dengan Kirana, seorang tabib muda yang berani melawan laskar Ki Jagalara dengan ramuan-ramuan herbalnya. Kirana, meskipun bukan pendekar, memiliki hati sekuat baja dan pengetahuan luas tentang titik kelemahan tubuh manusia. Mereka memutuskan untuk bekerja sama. Gura memberikan perlindungan fisik, sementara Kirana memberikan dukungan strategis dan penyembuhan. Pertemuan pertama Gura dengan laskar sekte bayangan terjadi di sebuah jembatan kayu tua di atas jurang. Para pendekar bayangan itu bergerak seperti hantu, silat mereka cepat dan tanpa emosi, sebuah cerminan dari hati yang kosong. Gura menggunakan jurus 7 harimau. Gerakannya mematikan, tetapi ia berusaha untuk tidak membunuh, hanya melumpuhkan musuhnya. Di tengah pertarungan, ia merasakan energi gelap yang sangat kuat datang. Itu adalah Ki Jagalara. Ki Jagalara muncul, dikelilingi oleh aura hitam pekat, matanya menyala seperti bara api neraka. Kau murid Bima, kau terlambat. Mustika itu sudah di tanganku. Ehek. Ki Jagalara, tawa sinisnya menggetarkan udara. Ia memamerkan Mustika Purbakala. Kristal itu kini memancarkan cahaya ungu yang mengerikan, menyerap kekuatan bumi di sekitarnya. Ki Jagalara melancarkan Aji Guntur Sewu ke arah Gura, sebuah gelombang kejut energi hitam yang menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Gura berhasil menghindari serangan itu, tetapi Kirana terperangkap dalam radius ledakan, terluka parah. Melihat Kirana terluka, amarah Gura memuncak. Namun ia ingat ajaran Eyang Bima. Amarah adalah kelemahan, bukan kekuatan. Gura menutup mata, menenangkan hatinya, dan membiarkan energi prana mengalir deras, meredakan kobaran amarahnya. Ia menyerang Ki Jagalara dengan jurus naga lintang yang belum sempurna. Energi bintangnya hanya mengenai bahu musuh. Serangan itu cukup untuk membuat Ki Jagalara terhuyung, memberikan waktu bagi Gura untuk mundur, membawa Kirana yang terluka. Mereka bersembunyi di sebuah gua, dan Kirana menggunakan sisa kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya dan Gura. Kita harus kembali ke Candi Pawana. Hanya di sana kita bisa membalikan keadaan, bisik Kirana lemah. Gura mengangguk. Ia menyadari bahwa pertarungan terakhir harus terjadi di tempat yang penuh dengan energi suci. Mereka kembali ke Candi Pawana, yang kini terasa lebih sunyi dan penuh antisipasi. Eyang Bima menyambut mereka dengan wajah sedih. Ia tahu bahwa muridnya yang tersesat akan segera datang. Ia memberikan Gura petunjuk terakhir. Mustika Purbakala hanya bisa dimurnikan di pusat cakra bumi candi, di mana energi alam berkumpul. Eyang Bima memberikan cincin batu giok kepada Gura. Ini akan menyerap energi gelap yang tersisa di mustika saat kau memurnikannya. Tak lama kemudian, Ki Jagalara tiba di Candi Pawana. Ia menerobos ilusi dengan mudah, berkat Mustika Purbakala di tangannya. Kau tidak bisa bersembunyi dariku, Bima. Kekuatan kegelapan akan menang, teriak Ki Jagalara, suaranya dipenuhi kemenangan. Pertarungan besar terjadi di halaman candi, antara cahaya dan kegelapan, antara guru dan murid yang tersesat. Eyang Bima menghadapi Ki Jagalara dalam pertarungan silat yang seimbang, namun usia dan kelelahan Eyang Bima mulai terlihat. Gura tahu, ia harus turun tangan. Ia berlari menuju pusat candi,
tempat Ki Jagalara meletakkan mustika purbakala di sebuah altar. Ki Jagalara melepaskan diri dari Eyang Bima dan mengejar Gura, tidak membiarkan mustika itu disentuh. Mereka bertarung di dalam ruang utama candi, di bawah atap batu yang diukir dengan kisah para dewa. Gura menggunakan setiap ilmu yang ia pelajari, mengombinasikan jurus 7 harimau dengan kecepatan Bayu Karang. Ki Jagalara membalas dengan keganasan, menggunakan aji Guntur Sewu untuk menyerang secara membabi buta, menghancurkan pilar-pilar batu. Gura terdesak. Ia merasakan panasnya energi hitam yang memancar dari mustika purbakala. Di saat-saat kritis, Gura mengingat ajaran Eyang Bima, kau harus menjadi hening, tempat di mana badai tidak bisa masuk. Ia menarik napas dalam-dalam, memasuki kondisi hening malam menyelimuti hati. Dan tiba-tiba ia melihat kelemahan dalam gerakan Ki Jagalara. Ki Jagalara terlalu bergantung pada kekuatan mustika, membuat pertahanannya sendiri menjadi rentan. Gura melompat tinggi, melakukan gerakan akrobatik yang elegan, dan mendarat di atas altar, tepat di samping mustika purbakala. Ki Jagalara mencoba meraihnya, tetapi Gura lebih cepat. Ia menaruh cincin giok di atas mustika, sambil memegang kristal itu dengan kedua tangannya. Cincin giok itu seketika menyerap energi gelap mustika, mengeluarkan suara mendesis yang memekakan telinga. Ki Jagalara menjerit kesakitan saat energi hitamnya terkuras. Ia merasakan jiwanya kembali menjadi kosong. Gura menahan rasa sakit dan panas yang luar biasa. Ia membiarkan energi negatif mengalir melewatinya, membersihkannya dengan prana miliknya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, mustika purbakala kembali memancarkan cahaya putih keemasan yang murni. Ki Jagalara ambruk, bukan karena terluka fisik, melainkan karena ia kehilangan sumber kekuatan dan ambisinya. Eyang Bima mendekat, memeluk muridnya yang tersesat, dan berkata, kekuatan sejati bukan tentang menguasai, tetapi tentang memurnikan perdamaian kembali ke Candi Pawana. Dan dengan mustika yang telah dimurnikan, energi alam semesta mulai menyeimbangkan dirinya. Gura tidak kembali ke desa lamanya. Ia memutuskan untuk tinggal di Candi Pawana, menjadi penerus Eyang Bima. Ia menjadi penjaga baru perguruan silat rahasia di dalam candi, sebuah tempat yang kini bukan hanya menjadi benteng ilmu, tetapi juga harapan. Kisah Gura dan Candi Pawana menjadi legenda abadi, pengingat bahwa pahlawan sejati lahir dari kemurnian hati, dan kekuatan magis adalah alat untuk menjaga keseimbangan. Jangan lewatkan kisah-kisah fantasi sejarah, mitos dan legenda lain yang akan membawa Anda menyelami kedalaman sastra dan sejarah Nusantara. Tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman Anda, dan jangan lupa subscribe channel Narasi Sastra untuk mendapatkan narasi mendalam yang mendebarkan setiap harinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.